Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di penghujung bulan Januari, segera memasuki bulan Februari. Rasanya 1 bulan sangat cepat, kemarin masih Natalan, lalu perayaan Tahun Baru, dan sekarang sudah berganti memasuki bulan Februari esok hari. Tetapi walaupun waktu berjalan terus dengan begitu cepat, kita akan tetap menjadikan diri kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita makin serupa dan ketika Tuhan datang, kita tetap siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi waktu yang berjalan dengan cepat akan menolong kita untuk kita mempersiapkan diri juga terus-menerus. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa waktu yang Engkau berikan ada batasnya. Oleh karena itu biarlah dengan cepat kami mengalami perubahan makin serupa dengan Yesus, supaya hari-hari yang kami jalani ini penuh dengan anugerah Tuhan, kami dipersiapkan dengan sungguh. Ketika Engkau datang menjemput kami dalam keadaan siap. Berfirmanlah kepada kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa waktu terakhir ini saya dikejutkan dengan begitu banyak saudara-saudara yang harus meninggalkan kehidupan di tengah dunia ini dengan cepatnya. Artinya cepat itu tanpa sakit yang lama, tanpa kecelakaan, tapi tiba-tiba saja Tuhan sudah membawa mereka pulang. Dan itu memang rasanya membuat kami atau saya ini sangat sedih juga. Habis ini kok ini, habis ini kok ini terus gitu ya. Dan itu juga mengingatkan apakah kita sudah semakin siap ketika Tuhan akhirnya menibakan waktu itu untuk kita. Memang kita tidak pernah tahu kapan dan siapa. Tapi ketika Tuhan membuat kita jatuh waktu tempo untuk hidup dalam dunia ini, apakah kita sudah makin serupa dengan Tuhan Yesus? Nah, di dalam Kisah Para Rasul diungkapkan ada jemaat yang sudah terima baptisan, tapi cuma dengan air dalam arti waktu itu seperti Yohanes Pembaptis, dan
Yohanes waktu itu mengatakan bahwa dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh. Nah, oleh karena itulah kemudian ada pengulangan baptisan dalam arti mereka harus menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu akan memperbaharui hidup mereka melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kenapa sekarang orang GKI tidak pakai baptisan roh? Karena Yesus sudah bangkit, naik ke surga, dan dia sudah menurunkan kuasa Roh Kudus. Kita semua ini sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pergumulan kita sekarang adalah ketika orang-orang itu dibaptis dan belajar pembaharuan hidup, ada orang-orang yang tegar hatinya, keras hatinya, tidak mau menerima jalan Yesus. Itu memang kita bisa coret ya. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, namun tidak mau mengalami pembaharuan, tidak mau mengalami perubahan hidup. Jadi seolah-olah ya, aku percaya Yesus, dia juru selamat, selesai. Tapi hidupku jangan diotak-atik, aku tidak mau mengalami perubahan apapun, yang penting aku selamat. Nah, bagaimana kita bisa selamat kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami pertobatan? Misalnya, saya sering jumpa dengan orang-orang Kristen yang mengatakan begini, aku memang sudah baptis, aku sudah percaya Yesus. Tapi kok nggak pernah ya saya lihat Anda kebaktian atau persekutuan doa atau kegiatan-kegiatan lain. Lalu dia membalik tanyanya gini, mana Alkitabnya saya harus rajin ke gereja, rajin persekutuan doa, rajin pelayanan. Zaman itu kan tidak ada, Alkitab cuma mengatakan percaya kamu dibaptis selesai. Waduh, susah ya bicara dengan orang seperti ini. Saya harus mulai dari mana, agak kesulitan. Tapi dia punya prinsip begitu. Kebaktian itu tidak penting, persekutuan doa tidak penting, pelayanan tidak penting. Yang penting saya percaya dibaptis. Lalu saya tanya, apakah kamu merasakan manfaat baptisan itu? Adakah perubahan itu terjadi pada dirimu? Pengenalanmu akan Yesus semakin bertumbuh? Dia jawab, ya tidak penting juga. Yang penting kan aku udah percaya Yesus dan selamat. Hanya itu yang dia tahu, tetapi perubahan sikap hidupnya tidak nampak. Lalu saya tanya pada keluarganya, ya agak lumayan sih, cuma ya itu pemahamannya bahwa kebaktian tidak penting, persekutuan doa tidak penting karena tidak ada dalam Alkitab, itu yang susah diubahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini model satu gitu ya. Jadi orang ini mengeraskan hati, tidak mau disadarkan, tidak mau mengalami pembaharuan karena dia merasa paling benar. Lalu ada lagi orang-orang yang mengatakan, ya aku memang begini. Jadi ketika aku terima Yesus sebagai juru selamat, ada upayaku untuk mengalami perubahan watak dan sifat. Tapi nyatanya tidak bisa. Dari lahir dikandung ibu sudah begitu, bagaimana itu bisa diganti? Jadi dia juga tidak mengenal kuasa Yesus di dalam Roh Kudus yang memampukan seseorang mengalami hidup baru melalui watak dan sifat. Ada juga orang-orang Kristen lain yang menganggap bahwa kehidupan itu yang penting adalah tidak berbuat dosa. Nah, yang penting tidak berbuat dosa. Lalu masalah lain, persekutuan dengan sesama, mengasihi sesama, itu ya bagian dari tidak berbuat dosa itu saja. Tidak ada bahwa panggilan Kristiani untuk mengalami hidup bersama Kristus, lalu membangun gereja Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni sesama, itu adalah yang merupakan hal yang sangat penting, yang esens, yang dasar sebagai tanda perubahan. Dia katakan tidak jugalah yang penting aku tidak berbuat dosa. Apa itu tidak berbuat dosa? Tidak berbuat dosa itu menurut dia tidak mencuri, ya, tidak mencaci maki, tidak berzina. Hanya itu. Lalu saya tanya bagaimana dengan mengampuni? Ya mengampuni kalau bisa ya diupayakan, kalau enggak ya saya yang minta ampun sama Tuhan karena saya tidak bisa mengampuni. Nah, ini adalah gambaran dari banyak orang Kristen. Cuek, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kuasa dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Oleh karena itu memang kehidupannya tidak banyak berubah. Ya, tidak banyak mengalami kasih Kristus. Dan kalau dia ditanya yang penting aku sudah selamat, apakah dia yakin atau orang semacam ini dengan berpegang bahwa aku percaya Yesus selamat, tapi tanpa perubahan dia yakin dia akan masuk surga? Hari ini mari kita mengalami perubahan, makin serupa dengan Yesus. Itu yang diminta oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, jadi jangan cuma ambil sepotong-sepotong ayat yang kita suka, lalu ayat lain yang mengatakan kita harus mengalami perubahan itu tidak kita baca.
Tetapi dari keseluruhan Alkitab itu kan Allah menghendaki selain pertobatan juga hidup baru. Hidup baru itu dinyatakan dengan membangun gereja Tuhan. Nah, makin serupalah dengan Yesus. Lagu ini sangat bagus, lagu ini sangat indah, menguatkan semangat kita untuk terus bertahan di tengah kehidupan yang serba susah, serba instan, serba susah, serba kekerasan, serba kesadisan, dan kejahatan. Mari kita mengalami hidup semakin serupa dengan Yesus, karena itulah yang mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh karenanya, mari kita mengulangi pembacaan firman ini. Diajarkan kembali, dibaptis kembali supaya mengalami hidup baru. Jangan keraskan hati supaya kita tidak mengenal Yesus. Kebaktian, persekutuan doa, pelayanan itu adalah bagian-bagian dari wujud pembaharuan, wujud sukacita sebagai gereja Tuhan. Jangan dianggap enteng, jangan cuma berkata saya percaya Yesus selesai, tidak. Namun wujud dari pertobatan itu dan percaya Yesus harus nampak dalam kehidupan hari lepas hari. Misalnya, kita mengalami pembaharuan watak dan sifat. Kita mengalami kesukacitaan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus baik dalam kebaktian, persekutuan doa, atau pemahaman-pemahaman untuk membuat kita semakin paham tentang Yesus. Kita harus mengalami pertumbuhan dalam iman. Kita harus berani mengalami kehidupan yang susah sekalipun, tetapi kita jalani dalam sukacita dengan Tuhan. Nah, ini adalah orang yang makin serupa dengan Yesus. Sebetulnya untuk apa? Supaya ketika waktu kita tiba yang kita tidak tahu kapan itu, kita sudah semakin serupa dengan Yesus, layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan sampai kita tidak serupa dengan Yesus, tapi waktu kehidupan kita sudah tiba. Kita tidak tahu akan berada di mana. Nah, jaminan bahwa kita berkata, saya sudah percaya Yesus, tapi tidak mengalami perubahan itu tidak ada. Yang menjamin kita percaya Yesus mengalami perubahan, maka kita akan bisa masuk dalam kerajaan kekal. Selamat berjuang di tengah kehidupan, supaya kita makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami malas mengalami perubahan. Kami menganggap percaya sudah cukup untuk bekal kami masuk dalam kerajaan surga. Padahal kami disadarkan melalui firman Tuhan, ketika kami belum mengenal Engkau dengan baik, kami jauh dari Engkau. Ketika waktu kami tiba, maka kami juga jauh dengan Engkau. Layakkan kami untuk kami mempunyai tekad hidup baru melalui pertobatan, hingga kami menyukai ibadah persekutuan, ibadah kebaktian, ibadah pembinaan iman, ibadah pelayanan-pelayanan kepada sesama, sehingga hidup kami makin serupa dengan Yesus. Dan dengan demikian, ketika waktu kami tiba, kami layak masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.